Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sini yang masih kesulitan dalam membuat potongan pola rendah, cuman bawahnya memakai 0 ya? Setelah kita kemarin belajar potongan pola rendah 2 jari dengan memakai basic ukuran setengah, sekarang kita akan belajar lagi basic potongan pola rendah dengan menggunakan 0 bawahnya, atau ada yang bilang juga low fade teman-teman ya. Dengan pola rendah seperti ini, teman-teman tukang cukur pemula harus menguasai, karena potongan-potongan seperti ini banyak banget diminati dan banyak banget diminta sama customer-customer, terutama teman-teman pemuda atau kaula muda atau para remaja ya. Oke, langsung kita gaskan ke tutorialnya. Teknik pertama yang akan kita pakai di sini adalah teknik parting teman-teman ya. Teknik parting ini seperti biasa, caranya adalah kita basahi, kita dorong dari bagian belakang ke bagian depan, kemudian kita ambil garis naturalnya. Setelah itu kita jepit menggunakan jepitan yang bertujuan untuk mengunci rambut supaya tidak mengganggu pada saat kita pemotongan bagian bawah teman-teman ya. Oke, nah untuk teknik partingan bagian belakang seperti biasa ya, saya sengaja perlihatkan nih buat teman-teman nih. Jadi saya membentuk partingan V section yang membentuk V teman-teman ya. Jadi kalau misalnya untuk potongan-potongan bawah atau potongan-potongan rendah, jadi biasanya kalau misalnya membuat partingan yang standar itu akan ngemakan polanya ya, yang bawah. Kalau misalnya dibentuk seperti ini, kita ngebentuk pola rendahnya akan lebih enak teman-teman ya. Jadi seperti ini, kita ngebentuk V seperti ini. Sengaja saya memperlihatkan bagian belakangnya supaya teman-teman bisa langsung paham ya, seperti itu ya. Jadi teknik belajar parting teman-teman bisa berlatih di rumah, silakan. Kalau misalnya ada saudara atau ada adiknya, siapapun yang berambut sedikit agak panjang, teman-teman bisa berlatih untuk parting ini. Next step selanjutnya, kita pakai comb ukuran nomor 2 untuk membuat pola awal ya. Caranya adalah dengan cara dorong, tahan dengan sisir ya, jangan sampai terlalu atas di sini ya teman-teman. Dorong, tahan, jangan sampai terlalu atas. Jadi intinya kita membuat batasan pola pertama dulu menggunakan comb 2 untuk patokan agar si pola awalnya tidak terlalu tinggi teman-teman ya. Ada juga teknik yang teman-teman yang mungkin nggak pakai comb nomor 2 dulu, biasa langsung dari bawah, silahkan ya. Kalau saya pribadi sih lebih kepada memakai patokan comb nomor 2 di awal, supaya tujuannya adalah untuk patokannya supaya tidak terlalu tinggi ya. Nah untuk bagian belakang kita mengacu kepada partingan V atas tadi ya. Nah jadi si polanya mengikuti yang acuan parting V, tapi kalau misalnya nggak di parting V akan lebih sulit nanti bikinnya ya, akan kadang-kadang terlalu atas gitu teman-teman ya. Nah untuk di parting V seperti ini, V section, teman-teman akan lebih memudahkan dalam pengambilan pola awal kayak gitu. Jadi tujuannya seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk pola bawah, tips saya lebih baik menggunakan teknik parting V atau U section dengan pola belakang agak ke bawah teman-teman, seperti itu. Bagian sebelah kanan sama, teknik clippernya dorong, tahan pakai sisir, dan jangan sampai terlalu atas teman-teman ya. Oke seperti ini ya. Nah selanjutnya adalah pembuatan guideline yang saya udah tunjuk. Nah bagaimana cara membagi pola di space yang kecil seperti ini. Nah di video saya sebelumnya saya udah share kepada teman-teman cara membagi space adalah space dibagi dengan step yang akan kita buat. Nah bagaimana permasalahannya, space-nya sekecil ini teman-teman ya, otomatis langkah yang kita buat juga akan semakin kecil karena spasinya semakin kecil. Otomatis pola yang tadinya mungkin agak tinggi dari 1 jari mungkin bisa jadi setengah jari gitu ya. Mungkin asalnya dari 1 cm mungkin jadi setengah cm ukurannya kayak gitu ya. Ini juga pola nolnya sedikit lebih bawah ya, pola nolnya akan di bawah banget seperti ini ya. Oke, setelah kita buat guideline, patokannya kita akan membersihkan dengan memakai trimmer. Oke, trimmer ini saya pakai trimmer Keme yang murah ya, Keme tipe berapa, KM541 kalau nggak salah nih. Jadi trimmer ini harganya murah teman-teman ya, jadi 100 ribuan lah pokoknya. Cuman blade-nya udah saya ganti dengan pisau Keme yang sama dengan Keme 19/9. Jadi suaranya masih berisik, cuman ketajamannya lumayan lah, bisa dipakai ya. Jadi fungsinya untuk menghabiskan rambut-rambut seperti ini. Nah jadi seperti ini teman-teman ya. Kita habiskan menggunakan trimmer. Setelah itu, nah di sini ada perbedaan teknik teman-teman ya. Kalau biasanya saya dari 0 langsung ke setengah, sekarang dari 0 langsung ke 1. Kenapa bang tujuannya kok jadi berbeda tekniknya? Saya sengaja loncat biar patokan dari space yang kecil ini
nggak terlalu memakan sampai ke atas. Jadi patokan setengahnya nanti bawah 1 dan nggak sampai ke atas. Kalau misalnya kita langsung setengah dulu, biasanya saya pengalaman ya, jadi itu terlalu tinggi ya. Nah setelah itu dengan satu udah selesai, baru kita main di setengah di sini. Nah klik hanya sedikit, jadi setengahnya antara 1 dengan 0 sangat-sangat sedikit sekali ya. Di sini teknik yang sudah saya terapkan, jadi teman-teman catat nih, harus benar-benar di sini main tuas harus benar-benar ini ya, benar-benar hati-hati. Nah di sini truk mid to close sedikit ya, mid to close, kadang-kadang middle, kadang-kadang close juga gitu teman-teman. Intinya asal garisnya hilang, teman-teman bisa memainkan tuas. Mulai berlatih feelingnya, mulai berlatih cara memainkan tuas, mulai pahami logikanya. Kalau misalnya teman-teman membuat potongan 0 dalam space yang sesempit ini harus bagaimana, dan gradasi harus tetap ngeblur ya, itu patokannya teman-teman. Di sini saya kasih tahu nih ya, maksudnya buat teman-teman pemula ya, karena ini harus banget dikuasai. Karena kenapa? Ini adalah potongan yang banyak banget diminati terutama oleh para remaja teman-teman ya. Jadi ini teman-teman harus kuasai banget. Jadi pastikan teman-teman teknik ini bisa gitu ya, karena ini adalah salah satu potongan favorit buat para remaja. Setelah itu saya pakai no open ya, untuk menghapus garis yang dibentuk dengan 1 seperti ini ya. Jadi nah di sini lagi-lagi tekniknya teman-teman bisa lihat, saya nggak sampai atas, hanya menyentuh bagian-bagian ujungnya saja ya. Nah menyentuh bagian ujungnya saja. Gradasi udah mulai kelihatan teman-teman, kita lihat ya. Jadi susunan antara 0 setengah sampai ke 1 udah mulai ada. Nah tinggal kita menghapus bagian hitam antara sambungan dengan kom 2 dengan menggunakan kom biasa andalan saya, 1,5 open ya. Nah kita sentuh sedikit, nah thread bisa ditahan 1,5 open dengan tuas ke bawah teman-teman ya, seperti ini. Nah track tahan, dorong, tahan. Jadi fungsi dari kom 1,5 open adalah untuk mengurai bagian hitam, atau patahan-patahan yang menjadi demarkasi atau garis yang tidak nyambung teman-teman ya. Kalau misalnya potongan bawah gini pasti ada garis batasan hitam pasti, karena memang di sini polanya bawah. Tapi jangan sampai terlalu kelihatan plek hitam gitu teman-teman ya. Nah untuk menyempurnakan, saya ulangi lagi step 1 open untuk memudahkan ya, untuk lebih memaksimalkan. Setelah terbentuk gradasi, langsung kita trimline menggunakan Keme 1949 ya teman-teman ya. Bagi yang berminat, saya udah cantumkan linknya di deskripsi. Termasuk saya merekomendasikan alat-alat cukur yang lain, saya udah cantumkan juga di deskripsi, biar teman-teman bisa juga untuk belanja di sana ya. Setelah itu kita pakai razor untuk membuat penegasan. Kemarin di video saya udah baca ada teman-teman rekan-rekan tukang cukur pemula juga yang bang minta tutorial razor dong. Ya mungkin nanti akan saya buat video terpisah ya, yang membahas kita teknik pull razor. Ini hanya sekedar untuk memperlihatkan bagaimana cara teknik saya untuk memakai razor secara singkat teman-teman ya. Oke, seperti ini nih, udah mulai kelihatan ya. Nah seperti ini contohnya ya, set. Nah oke. Nah setelah itu udah beres bagian kirinya, bagian kanan saya skip ya karena terlalu lama. Setelah itu kita akan lanjut di bagian potongan sebelah atas. Nah sekarang kali ini video ini akan full juga, jadi teman-teman ya, ini 15 menit, nah lama videonya lumayan. Jadi saya fullkan dari awal sampai akhir. Ini saya buat potongan crop ya, hampir sedikit agak tublok, cuman nggak terlalu panjang, jadi nggak disconnect ya, lebih cenderung ke crop ya, crop yang cuman dengan versi agak panjang ya. Di sini kita ulas lagi cara potong rambut bagian atas dengan menggunakan teknik layering ya, yang buat potongan-potongan natural seperti tublok atau crop ya. Pertama-tama kita basahin, kedua kita dorong rambutnya ke depan, setelah itu kita buat ke bagian 2 bagian. Kemarin juga saya udah buat video ini ya, video tentang tutorial potong rambut juga dengan teknik seperti ini. Sekarang kita ulang lagi dengan penjelasan yang lebih mendetail. Kita basahin kiri kanan. Jadi posisinya kita akan membuat poni ya. Kalau membuat poni otomatis kita harus mengambil patokan dari arah depan dulu. Ya di sini kita membutuhkan jepitan ya. Wis, ngaclang jepitannya ya. Pertama harus kita jepit dulu seperti ini ya, yang bertujuan untuk memisahkan rambut supaya lebih memudahkan ya. Jadi seperti ini, bagi 2, terus lagi kita tarik ya, kita tarik ke bagian kiri dan bagian kanan. Setelah itu kita slice, pisahkan dengan memakai jepitan. Nah setelah kan ada terbentuk rambut yang ke depan, akan kita potong ya dengan menggunakan patokan sebagaimana dia maunya. Kalau misalnya untuk patokan untuk potongan crop atau misalnya tublok seperti ini ya, kita mengambilnya di alis, bawah alis atau atas alis. Nah kebetulan di sini saya mengambil atas alis ya, karena memang dia nggak mau ngalangin ke mata ya, seperti ini teman-teman ya. Teman-teman bisa perhatikan ya,
dengan seksama karena ini adalah teknik kursus barbershop yang nggak di-share di mentor barber lain ya. Jadi saya yakin di channel-channel lain nggak ada pembahasan mendetail sampai sedetail ini ya. Di teman-teman yang lain mungkin hanya sekedar memperlihatkan tutorial potong rambut tanpa adanya penjelasan ya. Kalau saya nggak mau teman-teman yang mungkin hanya sekedar menonton, melihat tutorial tanpa dijelaskan, karena percuma. Yang bikin tutorial yang lebih bagus dari saya di channel lain banyak teman-teman ya, dengan berbagai teknik dan dengan berbagai skill keahlian yang mungkin di atas saya gitu ya, di atas teman-teman semua. Cuman saya berprinsip di sini, teman-teman, untuk teman-teman pemula nggak bisa kalau sekiranya hanya sekedar diperlihatkan tanpa diberi penjelasan. Jadi di sini saya mencoba untuk memberikan penjelasan sedetail-detailnya buat teman-teman pemula, dan mudah-mudahan bisa dipraktikkan dan bisa langsung paham gitu tanpa harus mengikuti kursus kayak gitu. Oke teman-teman, seperti ini ya. Jadi penampakannya udah mulai jadi sebelah kiri. Nah lanjut sebelah kanan, tekniknya sama, kita slice ke depanin, kita potong lagi ya. Bang, kenapa nggak sekalian aja dipotongnya langsung, ke depanin potong? Nah gini ya, kalau misalnya ke depanin langsung dipotong, itu hasilnya nggak bakalan jadi teman-teman. Jadi karena memang terlalu tebal. Jadi kalau misalnya motong rambut untuk tipikal panjang harus di layer dulu. Di layer tuh adalah dipisah sebagian-sebagian, di garis ini dipisah-pisah tipis-tipis dan ngambil patokan dari pola awal kayak gitu. Oke, udah mulai ngebentuk polanya, ngebulat kayak gini ya. Nah setelah itu kita akan proses cross check ya teman-teman ya. Cross check dengan teknik trapping universal dengan cara membagi ke dalam 3 bagian. Ya di sini ada 3 trapping sekaligus dipakai ya. Trapping untuk two block, trapping universal, dan trapping cepat cross check ya. Jadi teman-teman nih pastikan nih ilmu daging banget kalau menurut saya ya. Jadi teman-teman harus banget belajar ini. Boleh ulang-ulang videonya. Boleh kalau misalnya dilihat lagi, pelajari lagi, ditiru lagi, karena memang ini adalah teknik trapping yang sangat harus teman-teman bisa, terutama pemula. Kalau mau terjun ke barbershop gitu ya, orang-orang yang pada customer yang ngerti pasti dia minta potongan two block, Kalau misalnya teman-teman menggunakan trapping yang biasa nggak bakalan jadi ya. Jadi cuman rambutnya jadi bakalan jadi nggak karuan teman-teman ya. Jadi saya sengaja berikan teknik ini. Saya belajar dari beberapa sumber ya. Jadi termasuk barber-barber luar negeri ya, yang mungkin ada beberapa yang nggak bisa saya sebutkan ya. Jadi barber-barber luar seperti stylisme. Ada beberapa orang lah yang mungkin nanti akan kita bahas di beberapa video selanjutnya ya, pembahasan. Jadi saya kasih referensi nanti channel-channel lain yang harus teman-teman pelajari selain dari channel ini ya. Oke. Nah, ini adalah teknik trapping cepat cross check ya. Jadi untuk mengecek bagian-bagian mana saja yang belum belen dan belum seimbang. Dengan cara trapping ini akan ketahuan bagaimana caranya kita mengetahui potongan-potongan yang belum belen dan belum seimbang. Nah setelah diturun ke depan kan akan natural teman-teman ya, tuh rambutnya jatuhannya akan enak sebenarnya. Setelah itu kita kasih teknik point cutting untuk membuat tekstur secara alami. Di sini saya ganti gunting dengan memakai gunting yang 7 inci teman-teman ya. Gunting yang panjang cuma dengan ujung yang sangat tajam, jadi untuk membuat tekstur gini enak sekali ya. Nah tekniknya seperti ini ya. Kita potong bagian atas dengan polanya jadi membentuk X, atau misalnya membentuk ya kayak duri-duri kayak gitu teman-teman ya. Membentuk kayak duri-duri biar tujuannya adalah untuk membuat tekstur natural, dan saya sekali lagi saya nggak pakai gunting penipis ya untuk bagian atas. Jadi sengaja saya pakai tekstur natural dengan teknik point cutting untuk membuat si rambutnya tuh kelihatan lebih natural dan lebih alami ya, dan menambahkan volume, karena kalau misalnya potongan kayak gini tuh block crop adalah identik dengan volumizing atau penambahan volume, jadi sedikit kelihatan tebal kayak gitu teman-teman. Gimana penjelasannya? Jelas teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan bisa diserap, bisa terima sama teman pemula dan bisa dipraktekkan. Oke. Nah di sini saya kasih treatment tambahan ya. Nah ini salah satu tip dari saya nih. Kalau misalnya teman-teman mau banyak langganan, harus ada tambahan servis di luar teman-teman pangkas rambut atau barbershop yang lain. Jadi saya menambahkan hair tonic di sini gratis ya. Ya kalau misalnya 1-3 semprot dengan harga hair tonic yang mungkin katakanlah 20.000, 30.000, 50.000, bisa bertahan sampai berbulan-bulan dan bisa mendatangkan customer atau misalnya membuat customer betah, saya rasa nggak masalah teman-teman ya. Jadi kita memberikan servis tambahan supaya customer lebih loyal lagi ke kita kayak gitu. Itu adalah salah satu trik saya yang membuat saya bertahan dan mendapatkan customer pilihan teman-teman ya. Harga boleh berbeda dengan yang lain, cuman kita mendapatkan customer setia dan terus akan bertambah kayak gitu. Oke, styling seperti ini ya, styling sederhana, tidak terlalu kering
dan saya tidak pakai tambahan produk rambut. Tampilannya seperti ini teman-teman ya, udah mulai jadi dan kita akan cross check dan customernya yakin 100% akan cocok. Kita kasih kaca, terlihat senyuman berarti aman teman-teman ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video dan Robot selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaskeun.